Apa kabar guys? Selamat datang lagi di channel Ya Begitu. Tempat kita ngalur cerita film yang bikin kita ketawa ngakak guys. Kali ini kita bakal ngalur salah satu film yang keren banget yang berjudul The Naked Gun yang dirilis di tahun 2025. Ini adalah salah satu film reboot komedi paling absurd yang penuh aksi gila guys. Yang mana ini konyol banget lah pokoknya. Ya langsung aja ya kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan adegan seru di sebuah bank. Sekelompok perampok yang dipimpin oleh si Gustafsson itu nyelonong masuk, ngebobol brankas, dan nyuri benda misterius yang disebut sebagai plot device. Di luar, tim SWAT udah ngepung bank guys, dan senjata udah disiapin juga. Suasana di sini tegang banget, dan tiba-tiba seorang gadis kecil tuh muncul, jalan santai masuk ke bank. Meski polisi itu nyoba ngehalangin, dan gadis itu narik topengnya, yang ternyata dia adalah seorang detektif yang bernama Frank Drebin, yang nyamar pakai kostum pramuka dengan gaya yang absurd. Frank ngelupain para perampok pakai trik-trik kocaknya di sini, mulai dari nimpukin mereka pakai kue sampai ngegulingin mereka pakai troli bank. Tapi di tengah kekacauan, Gustafsson kabur lewat pintu belakang dan menyerahkan plot device ke pria tua misterius. Di dalam bank, seorang wanita bertanya, "Kamu siapa sih?" Dan Frank dengan menjawabnya dengan cool berkata, "Aku adalah Frank Drebin versi baru." Frank Drebin, Police Squad. Frank adalah anggota Police Squad ya, dimana dia ngikutin jejak ayahnya yang legendaris. Tapi gaya Frank ini over the top dan bikin masalah. Para perampok yang dia gebukin malah nuntut dia dan departemen polisi karena pakai kekuatan yang berlebihan. Keesokan harinya, Frank masuk kantor dan disambut tepuk tangan teman-temannya karena dia bak pahlawan guys. Tapi kepala polisi Davis itu nggak happy. Dia manggil Frank sama Kapten Ed Hawkman ke ruangannya dan ngasih peringatan keras untuk ngikutin aturan dan jangan lupa nyalain kamera di tubuhnya. Frank cuma nyengir di sini kayak anak kecil yang ketahuan nyontek gitu. Setelah rapat, Frank dan Ed pun ke memorial buat ngormatin ayah-ayah mereka yang juga detektif. Frank di sini sambil ngelamun guys dan berharap dapat tanda dari ayahnya. Ya mungkin bisa muncul gitulah kayak burung hantu atau apa gitu. Sekarang masuk ke misteri plot device dan kecelakaan aneh. Frank dan Ed dipanggil ke TKP di mana ada seorang pria yang bernama Simon Davenport itu tewas ketika nyetir mobilnya dan dia jatuh ke jurang. Kelihatannya kayak bunuh diri. Tapi pas nyelidikin, Frank menemukan korek api dengan logo harimau. Ed di sini bilang kalau Simon punya kakak perempuan yang bernama Beth yang tinggal tidak jauh dari situ. Sementara itu, tim forensik mencoba untuk mengangkat mobil Simon pakai derek raksasa, kayak mesin capit aircat gitu guys. Tapi mobilnya malah jatuh lagi dengan dramatis. Kembali di kantor, Detektif Barnes itu ngasih info baru soal perampokan bank, dimana para perampok itu nggak kenal satu sama lain dan nggak tahu buat siapa mereka bekerja. Anehnya, mereka nggak nyuri duit guys, tapi bikin Frank curiga kalau mereka itu ngejar plot device. Frank ketemu Beth Davenport, yaitu penyanyi cantik yang langsung bikin dia tuh kelepek-kelepek. Beth yakin kalau Simon itu nggak fundir dan curiga sama bosnya yang bernama Richard Kane yang seorang CEO dari Eden Tech yang mungkin terlibat. Dia minta Frank nyari tahu kebenarannya dan Frank janji bakal lapor kalau ada apa-apa. Malam itu, Frank datang ke acara Eden Tech yang diadain sama Kane. Kane ngasih tour, nge-showcase penemuan gila, termasuk mesin buat nambah jumlah sperma. Kane nawarin cerutu dan pas nyalain, Frank nggak kalau korek api Kane itu punya logo harimau juga. Persis kayak yang ditemukan di mobilnya si Simon. Frank nyeletuk soal korek itu dan Kane santai bilang itu dari klub malamnya. Setelah Frank pulang, Kane menelepon anak buahnya dan menyuruh hadiah untuk dikirim buat si Frank. Pagi harinya, hadiah itu datang. Ada sebuah mobil yang cerdas super canggih gitu guys, dimana Frank penasaran banget dan masuk lalu nyalain mobil. Tapi karena masih ngecharge, mobilnya narik stasiun pengisian listrik dan ngebobol tembok penjara, bikin tahanan kabur.
Karena kekocolan Frank dan Ed, penyelidikan pun makin kacau. Frank, Ed, dan Barnes mengintegrasi salah satu perampok bank. Si perampok ngaku nggak ada di TKP, tapi pas ngeliat rekaman CCTV, kebanyakan cuma nunjukin Frank lagi makan hotdog sambil lari-lari cari toilet. Bahkan narik pistol buat biar orang tuh minggir. Akhirnya, mereka itu melihat perampok di rekaman dan dia ngaku nyari brankas nomor 595, yaitu brankasnya milik Simon Davenport. Di sisi lain, Kane ngadain rapat rahasia sama sekelompok miliarder jahat di Eden Tech. Dia ngejelasin plot device adalah primordial law of toughness gitu, yaitu benda yang ngeluarin frekuensi khusus yang bikin orang jadi agresif. Rencana Kane yaitu Project Inferno, yaitu bikin dunia kacau balau dengan alat ini. Sementara dia dan teman-teman miliardernya tinggal sembunyi di bunker bawah tanah. Setelah dunia hancur, mereka bakal muncul sebagai penguasa baru atau New World Order. Dan buat hiburan di bunker, tentu saja mereka mesen penampilan Weird AI and Coffee gitu di situ. Malam itu, Frank ke klub Bengal buat nyari petunjuk. Dia nanyai bartender soal Simon dan ternyata Simon baru aja ke sana. Frank ngeliat Beth di klub dan membisikkan biar dia nggak bilang ke Kane kalau dia kakak Simon. Pas Kane itu datang, Frank minta lihat rekaman CCTV di klub, tapi Kane menolak dengan sopan. Frank nyuruh Beth alihin perhatian Kane dengan nyanyi lagu Skate Super dan dia heboh banget di panggung guys. Sementara dia nyelinap ke ruang keamanan. Di sana, Frank berantem sama dua penjaga dengan gaya kocaknya, yang akhirnya menemukan rekaman Simon yang ketemu wartawan bernama Douglas O'Reilly sebelum dia wasted. Pas mau kabur, sirene berbunyi dan Ken menyuruh Gustafson awasin Frank dengan ketat. Kepala Davis yang lagi diranjang itu bareng suaminya yang lagi tidur guys, menelepon Frank dan ngasih skors dia 2 minggu karena aksinya di Bengal. Frank pulang ke apartemen dan menemukan Beth nunggu di sana. Mereka pun akhirnya makan malam bareng. Dari atap sebelah, Gustafson ternyata ngintip pakai kamera thermal, tapi salah baca situasi. Dia ngira Frank dan Beth itu ngelakuin hal aneh, apalagi pas anjing Frank itu masuk. Iya sih, agak aneh nggak sih emang? Akhirnya, Frank melanjutkan penyelidikan ke apartemennya O'Reilly. Di sana, dia menemukan tanda-tanda O'Reilly itu dibikin wasted. Dan kayaknya, seseorang mencoba untuk menjebak Frank. Pas nyoba nutupin bukti, Frank malah nggak sengaja ngemotong pakai kipas di langit-langit. Akhirnya, polisi pun dateng. Dan Frank kabur pakai mobil cerdasnya. Tapi Ken itu ngehack sistem mobil dan nyoba untuk ngewastedin si Frank dengan nabrakin. Frank mencahin kaca depan dan mencoba keluar, tapi malah ketabrak balon, lebah, dan 2 orang yang ngebawa kaca mobil yang entah kenapa pas banget di situ. Untung saja, asisten virtual mobil yang bernama Clippy ngebantu Frank untuk ngebukain pintu, dan dia melompat keluar tepat waktu. Telepon dan bilang kalau police squad itu ditutup karena penyelidikan guys, dan gedungnya bakal jadi toko Halloween. Frank pun mutusin buat low profile. Dia ke rumah Beth. Di sana, Beth ngerawat luka si Frank, tapi anehnya dia bumbuin luka itu kayak sayap ayam anjir. Frank bilang kalau Simon tuh tahu plot device yang dipakai buat kejahatan, makanya dia dibikin wasted. Dia nuduh Beth cuman manfaatin dia, sampai langsung ngawur soal Beth yang hapus episode Buffy the Vampire Slayer-nya. Tiba-tiba temen polisi pun telepon dan bilang kalau mereka hampir nangkap Gustafson. Gustafson itu berada di mobilnya yang tiba-tiba kena gas racun dan pingsan lalu bangun di rumah sakit. Di situ tangannya diborgol. Frank datang dan menipu Gustafson dengan bilang kalau Ken itu udah ditangkap. Gustafson keceplosan dan bilang kalau Ken merencanakan untuk mengaktifkan plot device-nya di tengah malam di tahun baru. Tapi ternyata itu ruang rumah sakit palsu. Ya ini adalah trik ala-ala Mission Impossible gitulah. Barnes dari Internal Affairs juga nyoba menjebak Frank karena memaksa pengakuan. Tapi Frank balik menjebak Barnes dan bikin dia ngaku mengancam kontraktor. Barnes pun ditangkap dan Frank lolos. Gila nggak tuh? Sekarang pada malam tahun baru yang kacau nih, Frank datang ke acara besarnya Kane, di mana plot device itu bakal diaktifkan lewat bola raksasa tahun baru yang turun tengah malam. Frank menyelinap ke dalam bola, tapi celananya hilang guys, bikin dia ngeflash ke seluruh penonton. Beth juga menyusup di situ dan pengen balas dendam atas kematian Simon. Dia coba tembak Kane, tapi pistolnya kosong. Akhirnya dia ditangkap. Kane kesel ngelihat Frank dan mengaktifkan plot device dengan lebih cepat. Orang-orang di jalanan
dan mulai ngamuk saling serang gara-gara frekuensi alat itu. Frank nyoba ngeberhentiin mereka dengan nimpuk magasin pistol kosong ke muka mereka. Ini kocak abis sih. Mobil Frank di sini nggak nyala guys, tapi tiba-tiba burung hantu yang mirip ayahnya muncul mengangkat Frank dan terbang ke arah Kane. Burung hantu itu ngebom helm Kane dan bikin motornya nabrak. Tiba-tiba Frank diganti oleh Dave Bautista yang ngasih pidato dramatis ke Kane, sementara Frank ke toilet. Tapi masa malah ngamuk dan nyerang si Bautista. Frank akhirnya balik dan siap berantem sama Kane. Tapi cuman sekali pukul perut Kane langsung menyerah. Kane mencoba kabur pakai sarung tangan roket tapi malah nabrak tiang lampu. Beth di sini mau ngewastetin si Kane, tapi Frank yakinin dia untuk pakai plot device buat balikin semua ke normal. Kane ditangkap dan Frank sama Beth akhirnya balikan guys. Film pun berakhir. Film The Naked Gun 2025 ini bisa dibilang adalah film komedi absurd yang penuh tawa dan aksi gila. Dan kekonyolan Frank Drebin ya nggak ada duanya sih di film ini guys. Karena sebelumnya kita ngeliat si aktor Liam Neeson ini ya mainin film-film action gitu. Dan bahkan pernah jadi Ra's al Ghul di film Batman-nya Christopher Nolan. Tapi tentu aktingnya di sini bikin ngakak abis guys. Kayaknya kita butuh banyak film komedi kayak gini nggak sih? Ya nggak? Ya begitu sih.